itu ada yang mengatakan pohon gitu. Sebut juga Ashabul Aika, ada juga yang mengatakan Madian. Diutus kepada mereka Nabi Syuaib. Namun sebelum saya menceritakan Nabi Syuaib, sebelum Nabi Syuaib itu antara Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, setelah kehancuran Lut, ya kan? Yang dekat dengan Lut tentu siapa? Nabi Ayub dulu kan? Nabi Ayub alaihi salatu wassalam tidak diceritakan kehancuran kaum. Karena yang diceritakan dalam Al-Quran itu bagaimana Ayub alaihi salatu wassalam dan kesabarannya saja. Coba Ayub itu diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Maksudnya kepada dia dan keluarganya. Lah Ayub alaihi salatu wassalam ikhwan, nabi yang diutus kepada negeri Syam. Dia orang kaya karena dia pedagang, menunjukkan bahwa kekayaan itu memang ada di perdagangan. Rata-rata orang kaya itu pedagang, karena memang Nabi mengatakan rizki Allah itu 99% ada di perdagangan, ya kan? Jadi kalau berdagang itu memang cepat kaya. Tapi kalau pegawai negeri, ya, memang segitu gajinya. Kalau ingin kaya ada lain cara jalannya gitu, ya. Tapi kalau pedagang itu kan memang para nabi pedagang. Lah Nabi Ayub ini pedagang sehingga dia kaya. Saking kayanya ikhwan, dia memiliki rumah yang sangat besar, kebun yang sangat luas, pembantu yang sangat banyak, dan anak-anak 14 laki-laki dan perempuan. Wah, sudah luar biasa nikmat Allah, ya. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada Ayub ini dengan berbagai macam ujian. Pertama, Allah hancurkan kekayaan dan keluarganya. Jadi semua kekayaannya hancur. Kemudian keluarganya diwafatkan kecuali istrinya. Meninggal 14, seluruh anak itu satu persatu meninggal. Sampai habis, ya. Kemudian diuji dengan penyakit yang tidak pernah ada pada kaumnya. Bayangkan penyakitnya itu, dari atas kepala sampai kaki ada benjolan-benjolan isinya nanah dan darah, dan seperti orang stroke nggak bisa jalan. Jadi tidur saja. Jadi yang mengopeninya itu merawatnya istrinya saja. Kadang dipapa, mau berak, mau kencing, mau mandi, mau di baju, ganti baju, dan begitu seterusnya. Dan itu selama 18 tahun. Sabar, 18 tahun di pembaringan dengan memiliki penyakit yang demikian, dijauhi manusia. Padahal dulu orang yang sangat didekati manusia karena kekayaannya, tapi belakangan menjadi orang yang dijauhi manusia sehingga dia dipencilkan orang-orang. 18 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi Ayub tidak pernah ngeluh. Masya Allah, satu hari pun dia nggak pernah ngeluh dengan penyakitnya. Padahal dia nabi. Kalau seandainya dia berdoa kepada Allah, meminta rezekinya dikembalikan, meminta kekayaannya dikembalikan, anaknya dikembalikan, bisa saja. Dia nabi. Dan itu pernah diminta istrinya. Istrinya mengatakan, ya Ayub, lau da'auta rabbaka fa innahu sayastajibu lak ya Ayub. Kalau seandainya engkau berdoa kepada Allah, Allah itu akan mengabulkan kamu. Engkau nabi. Tapi Ayub mengatakan kepada istrinya, dan mengatakan, wahai istriku, sungguh aku sudah diberikan nikmat oleh Allah itu selama 80 tahun lamanya. Laqad labistu sahihan mu'afan samanina sanatan, kata Ayub. Aku diberikan kesehatan dan juga rizki Allah itu selama 80 tahun. Kalau aku mau bersabar dengan 80 tahun yang Allah telah berikan nikmat, itu belum ada apa-apanya. Ini baru 18 tahun. Masya Allah, lihat. Kita mah sudah diberikan nikmat bertahun-tahun, diuji satu ujian saja ngeluhnya Masya Allah. Tidak sabar. Dan ada percontohan yang luar biasa, istrinya Ayub 18 tahun merawat suaminya loh ya, yang sedang sakit terbaring. Sudah sakit terbaring gitu, dia pula yang cari nafkah. Ini kan luar biasa ibu ya. Saya kira kalau ibu di posisi itu, bagus nyari lain ya bu ya. Apain ngopinin orang sakit ya? 18 tahun lagi kan, lama 18 tahun itu ya. Tapi ini percontohan wanita yang berakal namanya. Wanita ini berakal ya. Tetapi setelah mendengar ada dialog dua orang,
yang kemudian seolah-olah menyalahkan Ayub dan mengatakan jangan-jangan Ayub ini dikutuk. Ya. Kalau bukan dikutuk, kenapa satu penyakit tidak diangkat oleh Allah? Dengar begitulah kemudian Ayub alaihi salatu wassalam merasa terenyuh hatinya. Apalagi setelah kondisi istrinya ditolak. Dia kerja di sini ditolak, kerja di sana ditolak. Kenapa? Karena orang sudah tahu ini istrinya Ayub jangan-jangan menularkan penyakit suaminya. Sampai akhirnya suatu ketika istrinya bawa roti yang enak sekali. Ayub bingung dari mana dapat roti, sementara dia sudah susah kerja. Maka bertanya, kamu dari mana roti ini? Maka kemudian dia singkapkan kerudungnya, rupanya sudah dipangkas rambutnya. Rambutnya itu panjang sampai ke tanah, dan biasa digunakan untuk Ayub kalau bangun dia pegang rambut istrinya, kemudian dia bangun. Tiba-tiba nggak ada rambutnya, rupanya dijual istrinya, uangnya itu diberikan roti yang enak. Dari situ dia terenyuh, sedih, gitu kan? Maka dia berdoa kepada Allah, bukan ngeluh, tidak, tapi memasrahkan kepada Allah. Dan doanya Masya Allah, dia tidak berdoa dengan doa khusus, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah kayakan saya, tidak. Ayub hanya mengatakan, Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahim. Ya Rabb, sesungguhnya saya telah ditimpakan berbagai macam musibah, dan saya yakin ini karena kasih sayang. Saya serahkan kepadamu. Hanya itu saja. Ya. Jadi Ayub ini tidak berdoa secara sorahatan, maksudnya terang-terangan gitu. Ya Allah, saya ini sudah lama sakit, tolong sembuhkan. Ya Allah, saya ini sudah lama miskin, tolong kayakan. Ya Allah, anak saya sudah meninggal, kasihlah keturunan. Enggak disebutkan itu. Ayub hanya mengatakan, ya Allah, aku tahu engkau yang menimpakan semuanya, dan itu karena kasih sayangmu. Aku hanya serahkan semuanya sama. Kan? Ini luar biasa. Ini tipe orang sabar namanya. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Ayub untuk supaya kakinya itu dibenturkan ke tanah. Dibenturkan ke tanah, dari tempat tidurnya keluar air. Dari situlah Ayub mandi dari air tersebut, dan semuanya penyakitnya dihilangkan. Dan subhanallah, kemudian Allah berikan ketampanan dan usia muda yang luar biasa. Jadi setelah mandi langsung berubah, lebih tampan daripada sebelum terkena penyakit, lebih gagah daripada sebelum terkena penyakit, dan lebih hebat daripada sebelum terkena penyakit. Itu saya mau kalau ada airnya tuh. Ya. Tapi ini hanya di zaman Nabi Ayub. Ya. Lah ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga istrinya ketika itu bingung mencari suaminya. Kemana nih suami saya ini? Rupanya ada anak muda tampan, ditanya, kamu tahu nggak Nabi Allah, orang yang sudah tua banyak penyakit, nama Ayub. Tapi istrinya bingung, kok kamu seperti Ayub muda? Gitu kan? Kata Ayub mengatakan, saya adalah Ayub. Wah, coba luar biasa kan? Maka Allah pun akhirnya memberikan rezeki kepada istrinya. Ayub pun dimudahkan lagi. Ya takkan mungkin orang muda sama nenek-nenek, ya harus seimbang kan, begitu kan? Allah kasih rezeki lagi, istrinya dimudahkan lagi, dan Allah berikan 2 kali lipat anaknya. Melahirkan anak yang dulunya 14 jadi 2 kali lipat, 14 kali 2, banyak lagi anaknya itu. Ya kan? Kemudian ketika dia mandi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengiring belalang. Jarad dalam Al-Quran itu disebutkan belalang. Belalang ini semuanya dari emas. Terbang dia, belalang emas ini. Kemudian jatuh gitu kan. Maka melihat ada belalang emas, wah langsung diambil semuanya. Penuhi ini, penuhi itu Nabi Ayub kan. Maka Allah mengatakan, ya Ayub, bukankah aku telah memberikan kekayaan kepadamu? Kenapa engkau masih kurang juga? Ayub mengatakan, la wallahi la ghina am barakatika ya Rabb. Ayub hanya mengatakan, tidak ya Rabb, aku tidak pernah kenyang dengan barakah yang datang dari ini halal. Ya. Maka dari situ kemudian Ayub kaya lagi, dan begitu seterusnya. Itu kisah Ayub. Kemudian setelah itu di antara putra Ayub yang terkenal namanya Dzulkifli. Ada putra Ayub, dari sekian putra Ayub itu ada namanya Nabi namanya Dzulkifli.
Ya, Dzulkifli ini putra Ayub yang melahirkan sifat Ayub dengan kesabarannya luar biasa. Ada yang memang Al-Quran tidak banyak menceritakan tentang Dzulkifli ini. Tetapi mungkin secara singkat saja biar pengetahuan kepada antum. Kenapa disebut Dzulkifli? Namanya bukan Dzulkifli, itu hanya kunyah. Ya. Dzu itu artinya pemilik, kifl itu artinya yang menanggung. Jadi dia menanggung hajat kaumnya. Ya. Dia kaya. Jadi seluruh kaumnya itu kalau ada kebutuhan datang kepada Dzulkifli kemudian ditanggung sama dia. Maka disebut Dzulkifli. Ya. Enak punya nabi kayak dia. Ya. Jadi kalau susah-susah datang ke Dzulkifli. Kemudian ikhwatu fiddin, tapi jangan disamakan ustad dengan Dzulkifli ya. Untuk pinjam duit ke ustad. Ya. Ada masalah datang ke ustad. Enggak semua ustad itu bisa menyelesaikan. Ustad bukan Dzulkifli ya. Tetapi ada juga mengatakan Dzulkifli itu karena dia selalu berlaku adil dalam setiap keputusan kepada kaumnya. Dia tidak pernah berbuat dolim. Dan ada yang mengatakan bahwa dikatakan Dzulkifli itu karena dia tidak pernah marah seumur hidupnya. Setan berusaha untuk menggoda supaya marah, nggak marah-marah. Kita ini nggak digoda sudah marah. Gimana digoda gitu kan? Ini nggak pernah marah gitu. Dan masya Allah di antara keistimewaan Dzulkifli ini karena mewarisi kesabaran ayahnya, dia tidak pernah meninggalkan sholat malam dan tidak pernah meninggalkan puasa. Setiap hari dia puasa. Ya syariat dulu setiap hari puasa boleh, tapi syariat sekarang nggak boleh. Kalau memang ingin puasa ya puasa Daud, satu hari puasa satu hari tidak kan gitu. Tapi zaman itu kan berbeda. Lah kemudian setelah Dzulkifli meninggal, ada di Quran itu mendekati kisah Dzulkifli itu setelah zamannya gitu kan. Ada yang mengatakan Ashabu Rosh namanya. Dalam Al-Quran mengatakan Ashabu Rosh. Dan itu juga diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak disebutkan Nabi yang diutus kepada Ashabu Rosh, tapi dijelaskan bahwa ada satu Nabi diutus kepada mereka. Ada yang mengatakan Rosh itu perkampungan yang dulunya Samud yang dihancurkan. Nah diutus kepada Nabi, kemudian Nabi ini dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur. Dan sumur itu namanya Rosh. Maka Quran menyebutkan Ashabu Rosh. Ya, mereka diadab juga, dibunuh, Nabi dimasukkan ke sumur. Ya, maka kaum itu disebut kaum Rosh. Kemudian setelah kaum Rosh, baru kemudian ada kaum namanya Yunus alaihi salatu wassalam. Itu kita urut ya dari atas ke bawah. Baru kemudian datang kaum Yunus. Yunus ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan termasuk cucu daripada Ibrahim tentunya. Karena seluruh para nabi Bani Israel kembali kepada Ibrahim. Ada yang mengatakan namanya Dzunun. Nun itu artinya ikan besar, pemilik ikan besar, karena dia pernah dimakan ikan besar. Ada yang mengatakan sahibul hut, macam-macam ceritanya. Tapi yang jelas bahwa dia diutus kepada sebuah kaum namanya Nainawah. Kaum itu namanya Nainawah. Itu sebelah timur Irak begitu sana. Kaumnya ini dulunya penyembah berhala. Yunus ini masya Allah setiap malam berdakwah, setiap siang berdakwah, tapi tidak ada satu kaum yang beriman kepada Yunus. Tidak ada. Kalau nabi yang lain mungkin keluarganya masih ada gitu kan. Ini enggak, sendirian dia. Sendirian. Dan ada yang mengatakan bahwa Yunus itu diutus kepada kaum yang banyak sekali jumlahnya, melebihi nabi-nabi yang sebelumnya. Karena dijelaskan bahwa dia diutus kepada mi'ati alfin aw yazidun, kepada kaum yang jumlah mereka itu 100.000, bahkan lebih. Ada yang mengatakan lebihnya itu 20.000. Jadi 120.000 manusia Yunus diutus kepada mereka. Tetapi tidak ada yang beriman. Satu pun gak ada beriman. Ya. Lah akhirnya kemudian ikhwatu fiddin yang dimuliakan, karena tidak ada satupun yang beriman sudah bertahun-tahun, terpaksa Yunus berdoa kepada Allah dan mengancam kaumnya, kalau kalian tidak beriman, tunggu 3 hari ya, adab Allah akan menimpa kalian. Kata mereka, nggak mungkin, mustahil, macam-macam kaumnya Yunus itu. Kemudian mereka
mengolok-olok Yunus alaihi salatu wassalam.